dipersilakan, monggo lanjutnya. Monggo silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat sedaya? Sehat-sehat, Alhamdulillah, sehat Bu Alhamdulillah. Fasil. Baik Bapak Ibu, untuk kesempatan hari ini kita melanjutkan dari Lokakarya yang sebelumnya. Kita fasilitasi di Lokakarya 2. Kita ambil temanya adalah visi untuk lingkungan belajar, kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Tapi sebelumnya, untuk memperlancar kegiatan dan biar lebih bermakna, kita awali dulu dengan doa. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, sudah kenal saya nggih, karena kemarin Lokakarya 1 juga sudah. Nah, sebelumnya ini adalah kesepakatan belajar kita yang sebelumnya. Apakah pada kesempatan kali ini kesepakatan belajar ini masih bisa dipakai? Bisa Bu. Tidak ada tambahan lagi? Tidak. Ada panahnya, Tidak ada, Bu. Ada tangannya. Tidak ada tambahan. Baik, kalau tidak ada tambahan berarti sudah siap nggih. Itu maksudnya Are you ready? fokus ya Bu ya, mindfulness. Gimana? Oke ya, fokus dan mindfulness berarti panjenengan berada on cam, ya kan, bisa aktif semuanya. Senjata tajam atau apa? Tidak, oke. Oke, sudah siap nggih? Nah, pada pada fasilitasi hari ini, apa sih yang akan kita lakukan? Tujuannya adalah yang pertama, kemampuan dalam membuat keyakinan kelas. Jadi, panjenengan sudah melakukan praktik pembuatan keyakinan kelas di sekolah masing-masing. Nah, nanti setelah sesi ini, tujuan akhirnya adalah harus ada peningkatan pemahaman atau keterampilan dalam membuat nilai keyakinan kelas, sehingga kita bisa melakukan rencana aksi lanjutan. Nah, sebelumnya nih, saya akan menggali dulu dari pengalaman Bapak Ibu. Bisa lihat di chat, saya bagikan link Jamboardnya. Apakah sudah bisa dibuka? Bisa Bu. Oke. Nah, di link Jamboard ini panjenengan bisa menuliskan bagaimana lingkungan belajar yang menyenangkan versi panjenengan, dan yang di sebelah kanan itu ada pengalaman kesepakatan kelas yang sudah dilakukan, tantangan atau masalah yang dihadapi itu apa. Oke. Booking Jamboardnya belum muncul saya. Oh, belum muncul. Terkunci belum Mas Ibu, belum bisa untuk masih terkunci. Ya. Berarti nanti kita ngisi di Padahal sudah editor ini. Oh, sudah editor ini. Di kolom chat aja, Bu. Link Jamboardnya. Oke. Sudah saya bagi di kolom chat. Ya. Ini sudah bisa saya. Oh, ini baru masuk, Bu. Ini sudah bisa. Oke. Oke. Nah, silakan dituliskan. Perlu akses, Bu. Oh, masih perlu akses untuk masuk. Saya enggak. Sudah pakai link kementerian itu? Siapa saja yang memiliki link? Nah, sudah bisa? Ini belum ya, bisa. Ini sudah ini. Oke, silakan dituliskan. Ini baru bisa. Gimana lingkungan belajar yang menyenangkan? Sih. Sekalian dituliskan pengalaman ketika membuat kesepakatan kelas kemarin di punya masalah atau tantangan yang dihadapi apa?
Oke, apakah ada masalah yang dihadapi atau tantangan ketika membuat kesepakatan kelas waktu kemarin praktik di sekolah? Oke, ini ada pendapat dari Pak Adib, lingkungan belajar memenuhi kebutuhan murid, terus tidak ada hukuman, lingkungan belajar yang bersih, aman, menyenangkan. Oke. Ini ada Pak Aris, istilah yang baru membuat pemahaman anak menjadi rancu. Oke, banyak kesepakatan yang sama. Ini apa lagi nih? Siswa belum memahami konsep kesepakatan kelas sehingga masih ada kata tidak boleh dan hukuman. Baik Bapak Ibu, dari yang panjenengan sampaikan ada bisa dilihat bahwa lingkungan yang menyenangkan itu tidak ada hukuman, memenuhi kebutuhan belajar murid dan bersih dan aman. Tapi ini yang perlu diperhatikan atau menarik nih, kesepakatan atau tantangan yang dihadapi pada saat membuat kesepakatan kelas. Mungkin siapa ya? Bu Arum bisa memberikan pendapatnya apa yang dihadapi masalahnya, Bu. Terima kasih Bu untuk proses kesempatan kelas yang sudah dilakukan. Memang tanya dulu kepada anak tentang bagaimana lingkungan belajar yang menyenangkan. Nah, anak-anak menjawab bahwa mereka menginginkan yang pertama lingkungan secara fisik itu bersih, Bu. Secara fisik itu bersih, kemudian mereka merasa aman, artinya mereka tidak ada rasa takut ketika di pembelajaran, takut karena adanya hukuman dari guru karena anak tidak bisa mengerjakan soal, anak terlambat, seperti itu. Kemudian mereka juga menginginkan kelas yang menyenangkan. Artinya menyenangkan itu tidak hanya dari guru yang dia humble di kelas, tapi dia juga menginginkan pembelajaran yang dia itu merasa dia memiliki pelajaran tersebut. Tidak hanya anak-anak dianggap sebagai objek bahwa kalian ini nanti nyatet ya, nanti mengerjakan dia, tapi mereka ingin dilibatkan secara langsung. Nah, dari situ kemudian kami mencoba untuk membuat kesepakatan kelas. Dan ternyata memang tidak mudah, karena anak belum paham, apa tuh Bu kesepakatan kelas. Untuk teknisnya awalnya kami membuat bersama-sama, anak kami beri sticky note, kemudian mereka menuliskan apa yang diharapkan, dan itu ternyata banyak sekali yang mereka tulis. Dari sekian itu, banyak kata-kata ini, tidak boleh. Padahal kalau kita merujuk di kesepakatan kelas itu kan menggunakan kata-kata yang kata-kata universal itu nggih. Iya. Jadi itu mungkin salah satu tantangan, jadi kami harus memberikan pemahaman dulu ke anak. Itu dulu yang kami sampaikan Bu Kartini. Oke. Disimpan dulu, nanti yang lain bisa menanggapi gimana caranya kita mencari alternatif agar tantangan ini bisa kita hadapi bersama-sama. Terus ini siapa nih pendapatnya? Banyak kesepakatan yang sama, gimana Bu? Terus ada istilah yang baru, pemahaman anak menjadi rancu. Gimana? Ada yang mau berpendapat? Apa yang sebaiknya? Monggo Pak Aris. Apa yang sebaiknya dilakukan? Tentang apa yang menjadi kendala di sekolah kami tentang bagaimana cara membuat nilai keyakinan kelas, bahwa nilai keyakinan kelas ini berasal dari nilai-nilai kebajikan universal. Kalau kita hubungkan dengan paradigma baru Bu ya, dengan istilah kata itu nilai keyakinan sedikit ke arah ke agamis Bu ya. Sedangkan yang menjadi keyakinan kita di paradigma baru ini adalah semacam kesepakatan bersama, dan itu harus ditaati bersama. Ini yang membuat rancu tentang pemahaman istilah ini kepada anak-anak,
untuk mengatasi kerancuan ini biar anak-anak sepemahaman dengan saya, dengan apa yang kita inginkan, itu yang pertama membiasakan, mengajarkan, kemudian akan menjadi sebuah pembiasaan, Bu. Oke. Tanpa pengajaran, tanpa memperkenalkan, saya yakin sebuah budaya tidak akan berjalan. Oke, bagus sekali pendapatnya. Terima Oke. kasih, Bu. Sami-sami. Terus ini ada lagi yang mau menanggapi banyak kesepakatan yang sama. Gimana nih, Bu? Ada yang mau menanggapi apa yang bisa dilakukan untuk poin ini? Biasanya kan ditempel tuh ada beberapa kesepakatan yang sama gitu, yang mirip-mirip. Oke, mungkin dari kesepakatan yang sama ini bisa kita lakukan untuk dikelompokkan gitu ya. Oh, ini kelompoknya sama nih jenis gitu, iya. Oke, tadi yang disampaikan Bu Arum kata-kata yang tidak boleh bisa menjadi kata-kata yang positif mungkin ya, gitu. Terus bagus yang disampaikan tadi Pak Aris, kata-kata yang keyakinan, bukan keyakinan sebagai agama, tapi memang itu kesepakatan bersama yang diyakini bersama sehingga menjadi peraturan bersama kayak gitu, perlu dibiasakan. Oke, selanjutnya cara-cara efektif apa sih yang dilakukan pada saat kita membuat keyakinan kelas? Ada yang mau berpendapat? Gimana Bu tadi pertanyaannya? Mungkin bisa cara efektif apa yang kita lakukan untuk membuat kesepakatan kelas? Kan kita sudah melakukan tuh, kita dapat tantangannya dari pembelajaran panjenengan. Cara-cara efektif yang bisa panjenengan lakukan, mungkin langkah-langkahnya atau tips-tipsnya ketika membuat. Soalnya ketika kita membuat nilai keyakinan kelas, pastinya pengen teman-teman yang lain kan mengikuti yang dari teman guru. Enggak Pak Adit. Oke. Baik, yang pertama saya ingin menyampaikan bahwa dengan kita membuat kesepakatan kelas itu sebenarnya kita sudah mengakomodir suara, pilihan dan kepemilikan anak. Dalam ini kita betul-betul keberpihakan pada murid. Dan ketika kita sudah berpihak, disitulah sebenarnya kita sudah menggerakkan transformasi pendidikan yang memerdekakan. Kemudian secara efektif saya kira yang pertama kita memberi kesempatan pada murid-murid untuk menyampaikan sesuatu yang ingin disampaikan. Di sini suara dari murid tentang kesepakatan yang ingin dibuat seperti itu. Setelah itu kesepakatan itu nanti dikumpulkan, dikelompok-kelompokkan, dan itu nanti setelah itu ditetapkan menjadi sebuah kesepakatan kelas. Namun yang paling penting adalah setelah kesepakatan ini dibuat, itu nanti perlu ditempel dan perlu disosialisasikan ke komunitas dalam arti kelas, atau kalau perlu orang tua murid juga diberi informasi tentang hal ini sehingga nanti mendapat dukungan dari beberapa pihak. Seperti itu Bu. Mungkin teman lain bisa. Oke, bagus. Ada lagi satu lagi pendapat. Monggo Bu Arum. Terima kasih Bu Kartini. Hampir sama dengan yang disampaikan Pak Adi, bahwa pertama kami menggali dulu dari siswa tentang tadi seperti yang Bu Kartini paparkan, bagaimana mereka menginginkan kelas yang menyenangkan. Setelah kami mendapatkan informasi dari anak, kemudian teknisnya kami membagikan untuk bermudah sticky note, kemudian dari sticky note itu kemudian kami kelompokkan sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal. Misalkan anak ingin kelas bersih, tidak buang sampah, nanti kami jadikan satu bahwa mereka menciptakan budaya bersih kayak gitu. Jadi memang karena di awal kita masih kesulitan untuk memberikan pemahaman ke anak tentang kesepakatan kelas, tapi dengan perlahan-lahan dengan memberikan pemahaman tentang bagaimana belajar yang menyenangkan, bagaimana untuk mendapatkan pembelajaran yang membuat mereka menjadi aman, mereka akhirnya bisa mendeskripsikan sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan kita sebagai guru tinggal mengarahkan dengan menggunakan tadi kata-kata yang ada pada nilai-nilai kebajikan universal. Begitu Ibu.
Bagus sekali. Jadi tadi bisa bisa kita bisa kita tarik apa sih tentang nilai keyakinan kelas itu, berarti situ ada kata-kata positif, terus ada pembiasaan kelas dari keyakinan yang sudah terbentuk, lalu ada mengakomodir dari suara anak-anak ya kan, kebutuhan anak-anak, menggali apa yang mereka inginkan. Terus tadi ada ditempel dan disosialisasikan. Oh ya Bapak Ibu, mungkin bisa dipersani. Di sini ada langkah-langkah. Bentar. Nah, ini cara membuat kesepakatan kelas, yaitu kita bisa diawali dengan memunculkan peraturan-peraturan yang sudah ada, yang perlu ditaati, didiskusikan, dan peraturan-peraturan yang ada yang sudah disepakati itu bisa dijadikan kalimat yang lebih positif. Lalu dari semua yang tadi sudah terkumpul, bisa disarikan atau dipilah-pilah mana disederhanakan menjadi nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Kemudian yang penting adalah mendiskusikan kira-kira gambaran perilaku apa yang nanti harus dilakukan dengan keyakinan yang sudah dibuat. Lalu apa peran masing-masing dari warga kelas. Jadi keyakinan kelas itu penting dibuat, tapi yang lebih penting lagi adalah keyakinan yang dibuat adalah merupakan ada kepemilikan dari anak-anak itu sendiri atau warga kelas. Jadi kemungkinan untuk melanggar akan berkurang. Lalu yang terakhir adalah mengubah peraturan menjadi kata-kata yang lebih positif. Baik Bapak Ibu, apakah ada tanggapan dari apa yang disampaikan oleh teman-teman tadi? Mungkin apakah ada pertanyaan? Oke, monggo Bu Arum. Terima kasih untuk pencerahannya Bu Kartini. Kami menjadi lebih tahu lagi bagaimana cara dan teknis membuat kesepakatan kelas, karena kemarin masih bingung. Tapi setelah mendapatkan penjelasan dari Bu Kartini, kami menjadi tahu bagaimana step-stepnya, bagaimana langkah-langkahnya agar bisa membuat kesepakatan kelas. Baik, terima kasih. Kalau baik, gimana Pak Adib? Nah, baik, saya juga setelah Monggo. tadi sudah disampaikan. Unmute. Tadi sama seperti Bu Arum, setelah sesi ini saya lebih paham. Jadi runtutan langkah-langkahnya itu sudah jelas apa yang harus kami lakukan dalam membuat kesepakatan kelas. Dan ini sesi yang sangat luar biasa. Terima kasih. Berarti ini malah sudah masuk ke sesi refleksi ya. Terima kasih untuk keaktifan panjenengan. Berarti tujuan dari fasilitasi kali ini apakah sudah tercapai? Panjenengan bisa memiliki keterampilan yang lebih dari sebelumnya dengan sekarang? Oke. Nilai dari 0 sampai 10, berapa posisi panjenengan sekarang? 10, Bu. 10. Bu Arum berapa ini? Saya masih 8 Bu, karena belum praktek. Nanti kadang praktek semoga jadi 10. Aris. Saya catat 7,5. 7,5. Oke, Pak Aman? Pak Aman katanya 8, baru cacat Bu, 8. 8, oke. Terima kasih untuk hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Tinggal bagaimana kita mempraktekkan di sekolah, kita ajak teman-teman kita untuk terus bergerak. Akhirul kalam, kita tutup doa dulu dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Foto bersama dulu. Bersama dulu, gimana ini fotonya? Wah, gitu. Sepakat ya. Oke. Sebentar. Tak hentikan ininya dulu, presentasi. Nah, oke, 1, 2, 3. Terima kasih. Baik, sama-sama Bu. Terima kasih. Sama-sama Bu Nina.